Bismillah, tukang parkir. Ini ada salah satu hal yang perlu kita cari definisinya, pemaknaannya, dan juga kita ungkapkan keresahan-keresahannya, dan juga insya Allah kita cari solusi yang terbaik. Ya, untuk itu, yuk kita bahas salah satu hal yang memang sudah sangat menjamur di berbagai macam lapisan masyarakat dan juga di berbagai macam wilayah di Indonesia, yaitu tukang parkir. Oke, bismillah, kita bahas. Joy Malvin YouTube channel. Oke, bismillah. Ya, tukang parkir. Ya, pada dasarnya kan memang dia itu adalah seseorang atau satu komplotan yang memang bertugas dan berfungsi untuk menjaga dan merapihkan segala macam parkir kendaraan masyarakat yang menuju ke satu buah objek, misalkan pasar, pusat sentra kuliner, atau pusat sentra perbelanjaan, sentra wisata, atau sentra perkantoran-perkantoran, pokoknya komoditi dan juga kegiatan masyarakat. Nah, yang dimana wadahnya kan pasti masyarakat rata-rata, terutama di daerah sih, terutama kalau di Jabodetabek mungkin sudah banyak yang beralih ke transportasi umum ya. Tapi untuk daerah terutama memang yang masih rata-rata menggunakan kendaraan pribadi, tentu kan akhirnya dia bawa kendaraan tuh, dan akhirnya dia bertujuan ke tempat kerjanya dan lain sebagainya yang gue sebutin tadi, itu akhirnya dia memarkirkan kendaraannya. Nah, akhirnya muncullah tukang-tukang parkir ini. Belum diketahui secara pasti kapan profesi lahan parkir itu pertama kali muncul di Indonesia, tapi memang berdasarkan dari penelitian yang dilakukan di Politik Perparkiran Jakarta, ada di websitenya mojok.com, nanti insya Allah gue sertakan di deskripsi juga. Itu memang di dunia ini semenjak ada kendaraan, bahkan semenjak ada kuda. Jadi manusia kan sebelum ada kendaraan, manusia masih rata-rata menggunakan kuda di zaman itu ya. Di zaman bahala banget tuh. Itu memang profesi pengelolaan parkir dan penjagaan keamanan itu mulai bermunculan. Itu di Indonesia sendiri ya tentu kemungkinan besar arahnya pasti dari Jakarta, yang dimana mobil-mobil kendaraan-kendaraan itu kan rata-rata masuk melalui langsung ke Batavia pada waktu itu. Dan Jakarta lah yang ya notabene yang pemiliknya rata-rata pada zaman itu ya kalau nggak memang company Belanda, VOC, atau yang paling banter orang Tionghoa, atau mungkin orang-orang pribumi yang mungkin zaman dulu tuh residen atau apa istilahnya ya. Pokoknya yang memang punya jabatan publik lah gitu, pribumi tapi punya jabatan publik pada zaman itu. Nah, jadi itu kurang lebihnya, dan itu pun masih perlu untuk, karena sejarah yang sudah dikupas pun juga masih belum terlalu detail dari berbagai macam literatur yang ada. Jadi memang ini intinya memang tumbuh secara organik gitu. Jadi inilah suatu profesi yang memang muncul dengan mengalir apa adanya pada awalnya, dan ternyata bertumbuh terus sampai sekarang. Jenis-jenis tukang parkir atau penjaga pengelolaan parkir. Ya, gue bismillah sambil minum juga. Bismillah. Ini memang yang berdasarkan yang murni gue perhatikan, gue lihat, nanti juga satu persatu gue bahas. Dan sudah juga gue ambil dokumentasinya kalau memang ada berbagai macam tukang parkir yang memang gue temukan dan gue tangkap lah lensanya gitu kurang lebih. Yang satu adalah tukang parkir dengan posisi yang resmi, yaitu tukang parkir yang memang dia berjaket atau beratribut resmi. Jadi gini, biasanya di Indonesia itu arena tukang parkir itu diatur dan dikoordinasikan oleh Dishub atau Dinas Perhubungan di masing-masing kota atau kabupaten dan juga provinsi. Tapi terutama yang paling menyentuh untuk kota dan kabupaten kan berarti adalah Dishub kota atau kabupaten. Nah, dia mengelola, mengkoordinir briefing dan lain sebagainya untuk kepada si
para SDM yang akan menjadi penjaga dan pengelola parkir. Jadi dia biasanya ada rompi, ada apa, biasanya gitu-gitu tuh. Ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya biru. Tergantung di masing-masing di subnya aja. Dan di situ biasanya di rompi bagian belakangnya ada nomor pengaduan di sub. Biasanya itu begitu. Dan termasuk juga harga parkirnya untuk motor sekian, untuk mobil sekian itu sudah Dinas Perhubungan sudah mengeluarkan harga tarif resminya. Itu. Dan bukan cuma itu, itu kan secara administratifnya dia sah lah insya Allah ya. Tapi juga secara fungsionalnya, walaupun memang nggak bisa dibilang semua, tapi rata-rata banyak yang memang, terutama di area-area seperti pasar terutama sih, itu memang karena pasar itu posisinya ibu-ibu atau pembelanja di pasar ya. Gue juga salah satu pembelanja di pasar, bahkan pernah juga bikin konten tentang pasar, ada di deskripsi insya Allah. Nah itu juga kita bawa barang belanjaan, dan itu kan beberapa kali banyak gitu kan, bahkan 2 tangan aja kadang nggak cukup. Nah para tukang parkir yang seperti itu membantu. Bahkan, nah ini juga nanti masuk ke jenis tukang parkir berikutnya, yaitu tukang parkir yang tidak berrompi gitu. Jadi secara administratif dia tidak resmi, tapi secara fungsi dia lebih berfungsi, dia membantu. Gue sambil makan ya, bismillah. Gitu. Jadi secara fungsi dia membantu. Dia bantu iketin naruh barang itu, atau bahkan ngiketin, ibaratnya ada barang yang harus ditaruh di motor dan butuh tali rafia untuk ngiketin supaya safety dibawa sama ibu atau si pembelanja di pasar itu. Atau mungkin juga membantu para pedagang pasar yang ya pasti dia membawa dagangannya dengan kendaraan gitu kan. Ada yang motor, ada yang mobil juga sih, pick up tuh biasanya. Tapi rata-rata sih kalau gue perhatikan lebih ke motor. Ya tergantung pasarnya sih. Itu yang gue lihat aja ya. Nah, secara fungsi dia berfungsi gitu. Jadi artinya dia tidak sekedar berada di situ, dan ya ini bagus gitu. Berikutnya adalah, tadi sempat gue sebut di jenis yang pertama. Nah, jenis kedua adalah tukang parkir yang secara administratif dia tidak resmi, artinya dia tidak memakai baju rompi dari Disub atau dari dinas terkait. Jadi memang di kota dan kabupaten itu punya retribusi, dana retribusi yang sifatnya dari parkir, dari itu akhirnya masuk jadi pengelola masuk ke pemerintahan kota dan atau kabupaten atau bahkan provinsi untuk dikelola, dan akhirnya insya Allah digunakan untuk misalkan pembangunan jalan, walaupun juga sudah ada pajak ya, tapi hak itu menambah-nambah itu. Jadi misalkan lampu kota yang butuh perawatan atau rusak, atau juga masuk ke yang suka nyiram tanaman, ya kan, pohon-pohon yang ada di kota. Jadi retribusi itu penyebaran didistribusikan untuk kebutuhan atau fasilitas-fasilitas di kota atau kabupaten tersebut. Nah, tapi dengan adanya tukang parkir yang secara administratif itu dia, mohon maaf, ilegal, akhirnya dia menerima uang itu ya juga dengan ya dia nerima untuk dia sendiri itu, tapi bukan untuk disetor kembali ke Disub. Dan akhirnya jadi memang kalau yang resmi dia tuh seperti bekerja gitu, seperti juga bagian dari Disub itulah kurang lebih. Tapi kalau ini kan dia tidak bekerja secara legalnya, itu dia bukan dari bagian dari Disub tersebut gitu. Dan secara fungsi ya tergantung juga, bahkan ada juga memang tukang parkir yang sebenarnya resmi, dia juga menggunakan jaket Disub, tapi juga rasanya bekerjanya nggak posisinya nggak ini gitu loh, dia tidak mewujudkan fungsinya, hanya memang dia resmi aja
Padahal sebenarnya ibu-ibu itu butuh gitu, padahal dia di situ dia nganggur, dia cuma ini, ya kadang ada juga. Karena memang pada hakikatnya setiap pekerjaan, setiap status itu kan juga bukan melulu statusnya, tapi juga memang etikat dan juga etos kerja dan etos pemikiran dari si orang tersebut, apapun itu bidangnya ya. Seperti itu. Nah, jadi dari situlah yang jenis kedua adalah tukang parkir yang tidak beradministratif resmi, tapi dia menjadi tukang parkir. Lalu jenis yang ketiga ini adalah jenis yang memang murni gue temukan sendiri, dan juga jangan-jangan teman-teman juga pernah menemukan, tapi memang tergolong jarang sebenarnya. Tapi barangkali teman-teman pernah nemuin, yaitu jenis tukang parkir yang satu, dia sudah tidak resmi. Kedua, posisinya itu adalah dia juga merupakan pelaku UMKM atau pedagang gitu. Jadi dia sebenarnya jualan nih gitu. Tapi dengan posisinya dia, gue tuh bingung. Dia itu adalah sebagai penjual, pelaku UMKM atau pedagang, ya, atau memang dia tukang parkir. Karena dia ngambil dua-duanya, dia dagang juga, parkir juga. Gitu. Kan secara status agak membingungkan ya. Tapi itu yang gue temui. Dan kurang lebih memang ya gue cukup sehari-hari cukup bisa menjumpai, karena memang itu tidak jauh dari tempat gue dan keluarga berjualan. Karena kan gue juga pelaku bisnis UMKM juga ya gitu ya. Saat ini ya. Nah itu tidak jauh yang memang, wah ini apa gitu kan. Ini kan kalau emang niatnya parkir, ya udah parkir, niatnya jualan gitu. Tapi memang ya disinilah perbedaannya memang dari tiga jenis itu. Memang inilah yang gue temukan dari ketiga tersebut. Oke, ini adalah bab terakhir di pembahasan atau episode kali ini, yaitu solusi. Oke, jadi inilah yang mungkin bab pamungkas. Gue ngomong-ngomong pamungkas jadi inget debat capres kemarin. Statement pamungkas beneran nih statement. Nah, tentu setiap permasalahan ya kalau memang kita mau minimalisir atau dikelola dengan menjadi lebih baik, tentu harus ada solusi. Nah, memang pada hakikatnya disinilah sebenarnya masyarakat, terutama pemerintah setempat, dan banyak aspek ya, pemerintahan itu kan memang ada banyak dinas-dinas terkait yang memang mengurus berbagai bidang gitu. Memang persoalan ini harus dimulai dari akar yang terbawah, yaitu dari usia dini. Dalam hal ini berarti apa? Dinas pendidikan atau pemerintah yang mengelola jalannya pendidikan, jalannya edukasi sekolah, lembaga-lembaga pengajar edukasi, ya. Disinilah awalnya ditanamkan kalau yuk kita berkarya, yuk kita ini, dan juga guru memberikan contoh, pemerintah, tokoh masyarakat memberikan contoh. Walaupun juga ya pada persoalan ini terkadang tukang parkir juga lahir dari tokoh masyarakat di wilayah itu, yang juga dia jadi tuh ya, bayangin RT-nya mungkin juga jadi tukang parkir juga gitu loh. Pak RW-nya bisa jadi tukang parkir juga, ya sih itu yang terjadi. Nah, disinilah ya, makanya pemerintah masuk. Pemerintah ini pengen perubahan nggak gitu kan? Termasuk juga masyarakat mau perubahan nggak? Gitu. Jadi kita bersinergi. Juga dari pengelolaan keuangan retribusi yang parkir, dalam hal ini yang resmi, yaitu terutama dari Dinas Perhubungan, juga mungkin menjadikan benar-benar tukang parkir ini lebih ya, sejauh ini alhamdulillah sudah lebih bagus, bahkan rompinya di beberapa daerah sudah lebih keren. Tapi memang posisinya, coba ayo kita jadikan si tukang parkir ini benar-benar seperti pekerja yang selayaknya PNS gitu loh. Gue sih belum ngomongin soal bab tunjangan atau gajinya, tapi mungkin lebih ke etika, moral, dan juga isi value otak dan hatinya itu benar-benar gue mengabdi nih gitu.
gue membantu masyarakat, gue ada di situ, gue menjaga keamanan dan memang menjaga ketertiban juga dan menjadi ya salah satu pelayan masyarakat yang baik. Oke. Nah ini gitu loh, ini di sub juga harus menekankan ini gitu loh. Jadi ya jangan cuma sekedar minta setoran, ya akhirnya perilaku dari atasnya mencerminkan ke bawah juga kan. Di subnya minta setoran ke tukang parkir minta setoran ke konsumen atau pelanggan yang parkir di tempat tersebut. Jadi kayak nyamber aja, kayak gayung bersambut aja gitu loh. Ini yang memang kita harus robah nih gitu loh. Dan ya sekarang gue mengapresiasi bagusnya juga sudah banyak tukang parkir yang memang sistem parkir yang dimana tukang parkirnya tuh punya barcode QRIS. Jadi memang pengelolaan keuangan itu langsung memang by digital, by electronic cash gitu ya. Jadi memang bukan uang nyata, uang konvensional, dan memang akhirnya transparansinya jadi lebih jelas gitu. Cuma ya memang sih dalam pelaksanaannya, apalagi untuk uang 1.000, uang 2.000, karena masyarakat kadang malas juga ngeluarin handphone, harus buka misalkan Dana atau Imani atau apa. Tapi memang posisinya enakan langsung ngeluarin uang recehan gitu kan, 1.000, 2.000 itu kayaknya masih gampang. Jadi memang implementasi untuk e-money yang electronic money di pembayaran parkir itu belum terlalu ini. Tapi memang ada beberapa daerah juga yang memang menerapkan sistem bayar parkirnya tuh ada mesin koin, jadi memang masuk di situ. Terus ada juga yang memang pakai tap. Tapi rata-rata sih memang kita masih melihat memang praktiknya masih manual. Nah itu kan akhirnya gayung bersambutnya juga yang pada akhirnya kita pun juga nggak apa-apa akhirnya ngerasa legowo kalau misalkan kita oke, gue bayar deh, karena kan nanti retribusinya juga buat kita semua, buat kota itu, buat kabupaten itu, atau buat daerah tersebut. Tapi memang posisinya bisa nggak gitu loh, kalau memang dari pekerjanya aja memang dia profesional gitu loh, gitu, gue dibayar nih, tapi di luar dibayar memang hatinya untuk mengabdi. Masalah ini kan definisi gue dibayar nih itu kan memang posisinya memang masalah rezeki-rezekian gitu kan. Ya kita berikhtiar untuk mencari rezeki, betul, tapi memang pada dasarnya mengabdinya gitu loh, hati untuk mengabdi, untuk berbuat pada masyarakat itu dulu deh gitu loh. Ya mungkin ini jadi renungan ya buat kita semua, buat diri gue sendiri, bisa nggak kita berpikir terus untuk seperti itu sebelum nanti insya Allah rezeki ada ya. It's okay gitu kita berpikir strategi mencari rezeki A, B, C, D, tapi memang pada dasarnya ayo kita berbuat apa dulu, mungkin di situ dulu, baru nanti insya Allah sih gue yakin rezeki akan mengalir juga, insya Allah ya, gue sih percaya itu gitu loh. Dan banyak kok yang memang akhirnya membuktikan ketika kita legowo taunya insya Allah mengalir juga gitu yang namanya rezeki ya. Itu ya. Dan ya juga gue mengharapkan juga teman-teman yang mungkin barangkali melihat para tukang parkir yang memang sebenarnya dia jualan, dia pedagang tapi dia parkir juga, ayo kita support aja barang dagangan dia gitu loh. Jadi dia berpikir kalau dia tuh lebih berguna, lebih penting untuk berdagang gitu loh, daripada dia parkir. Susah amat ngambilnya. Ayo gitu kita support lah kalau, dan itu sebagai bentuk kita juga peduli gitu. Kalau ayo sampean kan dagang ya lebih bagus dagang lah gitu, walaupun saya tahu secara nyari uang rasanya lebih mudah parkir, lebih simpel, sampai nunggu doang taunya dapat duit. Dengan dagang nunggu belum tentu ada yang beli, kan pemikirannya selalu gitu kan, makanya dia malah ngambil dua jenis itu, dia dagang juga parkir juga. Nah bisa nggak gitu loh kita mengelola hal itu semua. Jadi
Ya mungkin itu aja, semoga juga ini terarah dengan baik gitu ya. Dan ya gue menekankan sekali lagi kepada seluruh masyarakat, terutama pemerintahan, Bapak Ibu, ayo tolong kami masyarakat, dan juga ayo masyarakat kita support juga pemerintah setempat juga, bagaimanapun itu keadaannya, ayo, karena ya perubahan itu mau nggak mau juga harus datang dari kita sendiri untuk perubahan yang lebih baik gitu. Minimal adalah ikhtiar kita soal hasil, walau alam, dan insya Allah ada yang terbaik lah, apapun dan kapanpun itu. Oke, sekali lagi terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Gue Joy Malvin, dan insya Allah kita bertemu di konten-konten dan pembahasan-pembahasan berikutnya yang insya Allah jauh lebih seru, jauh lebih bermanfaat. Semoga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.